Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala rasulillah, alihi wa sahbihi wa man Waalaikumsalam. tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator, kepada seluruh jamaah Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mudah-mudahan kita selalu dalam istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan kali ini bencana alam sebagai momentum introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ada yang disebut dengan takdir, ada yang disebut dengan sebab akibat. Sebab akibat itu adalah ketika kita ambil pisau, lalu kita potongkan ke urat nadi, lalu darah pun muncrat dan kita mati. Maka ini hukum sebab akibat. Orang yang penuh dengan kesadaran, lalu dia pergi ke tengah jalan, lalu lintas hiruk pikuk, lalu dia ditabrak truk, pecah kepalanya, mati dia. Hukum sebab akibat. Nah, apakah bencana? Kita ambil sampel contoh banjir. Apakah banjir itu sebab akibat? Sebab dari perbuatan kita, efek dari suatu perbuatan lalu muncul suatu masalah. Maka lahirlah banjir bandang. Nah, ini perlu dianalisa lebih dalam supaya kita tidak terkeliru. Jangan sampai banjir akibat dari perbuatan manusia dengan penuh kesadaran, tambang liar, mendapatkan izin, lalu kemudian penebangan hutan. Lalu setelah terjadi orang dengan enaknya saja enteng berkata, mari kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini pembodohan. Agama itu bukan opium seperti yang dikatakan Karl Marx. Nanti membenarkan ucapan Marxisme bahwa agama itu hanya opium saja. Ditebang pohon dengan penuh kesadaran. Otomatis kalau pohon sudah ditebang, hutan gundul, maka tidak lagi ada akar-akar pohon kayu yang menahan air. Lalu kemudian ketika banjir bandang datang, kita hujan lebat datang, kita kebanjiran. Ketika panas terik, kita kebakaran hutan. Hutan sengaja dibakar. Maka jangan sampai kita membodohi umat ini. Nah, ini semua adalah ulah perbuatan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah terlihat kerusakan secara jelas fil barri di daratan wal bahri di lautan. Bima kasabat aidin nas. Akibat dari perbuatan tangan manusia. Dulu ketika Allah mau menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan dua. Yufsidu fiha, membuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Nah, ini yang terjadi sekarang. Begitu indahnya karang di dalam lautan. Tiba-tiba saja ketika saya menyelam di salah satu daerah, saya lihat sama seperti batu kerikil-kerikil. Mana warna-warna yang indah? Ini dibom, Ustadz. Orang mau nangkap ikan dibom. Dulu orang nangkap ikan itu dengan jaring, dengan pancing. Sehingga yang terjaring, terpancing hanya yang besar-besar saja. Ini dibom. Sampai cucu-cucu ikan pun mati sekalian. Lalu apa yang akan dimakan oleh anak cucu kita di masa akan datang? Ikan-ikan yang tidak mestinya dimakan, ikan hias, habis semuanya, mati semuanya. Dan tidak dimakan, tidak dinikmati. Andai ikan-ikan yang terapung itu masuk ke dalam kaleng, lalu dikirimkan ke panti asuhan, panti jompo, anak yatim, pondok tahfiz Quran, anak duafa, masih ada positifnya. Dibiarkan mengapung, memutih di tengah lautan. Yang besar-besar diambil, yang kecil. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Maka dalam Islam memang ada maaf, fa'fu wasfahu, maaf berdamai. Tapi dalam Islam ada hukum. Ada hukum yang mesti ditegakkan. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma. Potong tangannya. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah dia 100 kali. Maka Islam tidak hanya sekedar memberikan maaf, marilah kita bertoleransi, marilah kita berlapang dada, tapi juga Islam mengajarkan ada punishment, ada hukum, dan itu ada pada orang yang diberikan amanah. Uli orang amri urusan, ulil amri orang-orang yang kita berikan amanah. Saat kita mencoblos mereka, itu bukan sekedar menusukkan paku di atas kertas. Kita dengan penuh kesadaran sudah memilih mereka sebagai orang yang mengurus urusan kita. Bukan mengurus ketika sudah banjir terjadi. Bukan mengurus ketika sudah terjadi musibah.
tapi mengurus langkah preventif sebelum terjadi. Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik supaya umat ini tidak menjadi umat yang jabariyah. Padahal kita adalah ahlu sunnah wal jamaah, berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Ada ikhtiar, ada usaha. Adapun jabariyah berserah kepada takdir saja. Terjadi banjir bandang, ya sudahlah, itu sudah ketetapan Allah. Betul. Nah, ini yang fase kedua yang ingin saya sampaikan adalah qul la yusibana, katakanlah segala yang terjadi di atas muka bumi. La yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jaga alam dengan baik, tidak menebang hutan, tidak merambah hutan, mengadakan reboisasi, sudah sholat berjamaah, sudah mengajarkan zikir, bersolawat, lalu kemudian terjadi juga. Maka ini termasuk beriman kepada rukun iman yang keenam. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Ini sudah tidak dapat terelakkan lagi. Ma asaba min musibatin, segala yang terjadi fi lama asaba min musibatin fil ardi. Segala musibah yang terjadi di atas permukaan bumi. Wala fi anfusikum. Segala musibah yang terjadi pada dirimu. Sakit, tiba-tiba aja kena kanker, tiba-tiba aja kena diabetes. Illa fi kitabin. Itu sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha. Sebelum kami menciptakannya zahir di alam nyata, maka sesungguhnya kami sudah menetapkannya dalam sebuah ketetapan terencana. Begitu indah rencana Allah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah berkata kepada qalam, wahai pena, uktub, tulislah. Lalu pena pun menulis di Lauhil Mahfuz. Maka Allah bersumpah di dalam Al-Quran, demi qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang dituliskan oleh pena, takdir di atas Lauhil Mahfuz. Maka dalam kasus seperti ini, tsunami. Tsunami terjadi begitu dahsyat. Ini tidak ada hubung kait dengan kejahatan orang menebang hutan. Tapi dia terjadi begitu saja. Ternyata ada lempengan kerak bumi di tengah lautan bergeser. Akibat pergeseran itu terjadilah gempa di tengah lautan. Akibat dari gempa di tengah lautan, maka terjadilah gelombang yang naik ke darat meluluh lantakkan manusia tepat pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Maka ini termasuk dalam kategori ma asaba min musibatin fil ardi, segala yang terjadi di atas permukaan bumi. Tsunami, angin puting beliung, kebakaran sudah dijaga dengan baik. Makanya dalam Islam diajarkan sebelum tidur malam matikan lampu. Kenapa disuruh matikan lampu? Supaya jangan sampai ada tikus, lalu kemudian tikus ini menarik lampu. Zaman dulu lampu itu dari lampu teplok, kata kami di Sumatera. Di bawahnya ada minyak, di atas ada sumbu. Supaya kalau lampu ini menyala, orang tertidur, datang tikus, ditariknya, tumpah minyaknya, kebakaran. Maka ada usaha, ada ikhtiar. Matikan lampu, kunci pintu. Kita tidak bisa berkata pintu dibuka, lalu kemudian masuk pencuri, dia ambil semua. Dan ketika kita melapor, kita katakan ini adalah ulah kejahatan kita. Kita lebih dulu berbuat jahat sebelum pencuri itu berbuat jahat kepada kita. Suatu ketika datanglah seorang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Aqiluha wa atawakal, am utliquha wa atawakal. Apakah saya tambatkan, saya ikatkan dulu hewan tunggangan saya di luar masjid itu, saya tambatkan dulu baru saya bertawakal? Atau saya lepaskan saja lalu saya bertawakal? Kata Nabi, iqilha, tambatkan dulu, ikatkan dulu, setelah itu barulah bertawakal. Itu diajarkan tawakal dalam Islam. Setelah usaha maksimal, ikhtiar, terjadi juga apa yang terjadi yang tidak kita kehendaki. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perenungan buat kita bersama. Lalu kemudian yang ketiga, ada sebab akibat. Yang kedua, ada takdir Allah. Yang ketiga, yang perlu kita pikirkan adalah bahwa akibat dari dosa-dosa kita bisa juga azab itu turun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab ketika dia turun, dia tidak hanya menimpa orang yang zolim-zolim saja. Jadi ketika banjir bandang itu datang, yang didatangi air itu bukan rumah yang menebang hutan. Bukan pimpinan proyek-proyek illegal logging. Yang diluluh lantakkan itu rumah-rumah imam, rumah ustadz yang tidak bersalah,
rumah guru tahfiz Al-Quran. Enceng gondok masuk ke dalam perumahan sedada tinggi air. Dikirimkan videonya ke saya. Apa salah mereka? Apa dosa mereka? Dosanya adalah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dikhawatirkan akan diturunkan hukuman. Ketika hukuman itu turun, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa minta kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah. Mengapa terjadi musibah? Karena umat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ada hutan ditebang, digundul, illegal logging, hutan diambil. Ya nggak apa-apa, yang penting tidak mengganggu rumah kita. Hutan kan masih jauh dari kota. Ribut mahasiswa unjuk rasa. Pak, Ibu, itu ada orang sudah menggali tanah-tanah kita. Mereka mengambil nikel. Ini tidak ada izin dari negara, pemerintah. Ya udah nggak apa-apa, yang penting mereka mau nyumbang. Yang penting mau menolong kita. Toh mereka juga ngasih ke masjid. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Kapan kita disebut umat terbaik? 3 syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 poin ini menjadi pemikiran perenungan kita bersama. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berpikir? Afala tatadzakkarun, kenapa kamu tidak mengingat, eling tentang betapa Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan ini kepada kita. Inna aradnal amanata 'alas samawat. Kami mau menitipkan alam semesta ini ke langit, wal ard ke bumi, wal jibal ke bukit-bukit, fa abaina ayyahmilnaha. Mereka tidak ada yang sanggup memikulnya. Wahamalahal insan. Manusialah yang begitu berani untuk memikul amanah ini. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sifatnya zalim, aniaya, egois, mementingkan kepentingan pribadi. Yang penting dia punya rumah besar, duit banyak, ganti mobil, rumah anaknya, rumah cucunya, rumah cicitnya, rumah mantunya, rumah mertuanya. Tidak memperdulikan bahwa rumah orang akan hancur binasa karena musibah akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia yang jahat, yang berdosa. Lalu kemudian dengan entengnya enak saja berdoa, Rabbana fir lana dzunubana. Dengan uang haram itu pula dia pergi ke kota Makkah sebelum Covid, menangis di pintu Ka'bah. Maka sesungguhnya innallaha thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Makanlah duit harammu itu. Pakailah duit harammu itu untuk pergi ke Makkah. Maka sesungguhnya haji dan umrahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diterima? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberikan suap makanan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu ini menjadi perenungan buat kita, berhenti kita sejenak. Yang selama ini sibuk dengan aktivitas kita sampai kita lupa kepada Allah, lupa berzikir, lupa bertetangga, lupa bersilaturahim. Tapi ketika hentakan ini terjadi, maka kita berhenti sejenak. Betapa tidak berdayanya kita. Melihat mobil-mobil hanyut di depan rumah, melihat rumah-rumah penuh, sampai kamar habis semuanya. Betapa kita dikirimkan gambar seorang bapak menyelamatkan anak kecil di dalam kulkas. Kulkas dijadikan sebagai perahu untuk menyelamatkan anak di dalam, anak bayi. Ini semua membuat kita menjadi tersentak dari kegiatan kita yang haram-haram. Yang kita tidak melakukan haram, tapi kita ikut diam terhadap perbuatan haram. Kata Imam An-Nawawi, mengutip pendapat Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran merajalela, kebenaran diinjak-injak, syaitan akhras. Mereka adalah setan-setan yang bisu. Ini perenungan. Mudah-mudahan orang yang masih mau berpikir, menggunakan akal pikirannya. Kalau di zaman bencana, musibah, orang tidak berpikir, malah masih sempat mengambil kesempatan korupsi bantuan sosial, korupsi untuk yang haram. Maka sesungguhnya ini bukan lagi manusia. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi matanya sudah tertutup, tak bisa dipakai untuk memandang. Lahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi telinganya tak lagi bisa dipakai untuk mendengar.
Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak lagi bisa dipakai untuk merenung. Ulaika kal an'am, mereka ini sama seperti binatang. Balhum adal, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Siklus manusia begitulah terjadi seterusnya. 1442 tahun sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Hari berganti, musim berubah, dahsyat fenomena alam semesta. Ini semua untuk mengajak kita kembali merenung mana kekuatan kita, mana kehebatan kita. Ternyata ketika dia datang, air yang datang, api yang datang, angin yang datang, bumi terbelah, gelombang pasang naik ke darat. Sesungguhnya kita hanyalah makhluk yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka satu sisi musibah itu adalah menghabiskan, meluluh lantakkan alam semesta, tapi kita pandang positifnya, dia juga menghilangkan dosa-dosa. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Gundah gulana, risau, sakit, susah hati, duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Sesungguhnya dengan itu Allah menghapuskan segala dosa-dosa. Jadi bagi jamaah yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa yang efeknya dirasakan oleh orang banyak, maka sesungguhnya husnuzon kepada Allah. Ana, kata Allah dalam hadis kursi, indah husnuzonni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Jadi kita husnuzon bahwa ini cara Allah mengampuni kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu kita melihat bahwa ujian ini sebagai ujian untuk mengangkat derajat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada derajat yang tidak diperoleh oleh orang-orang yang jihad fisabilillah, lebih tinggi daripada orang yang mati syahid, lebih tinggi daripada orang haji mabrur, yaitu pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar menerima ujian dari Allah, maka sesungguhnya dia mendapatkan balasan dari Allah bighairi hisab, unlimited, tidak bisa dihisab, tidak bisa dihitung. Itulah balasan. A'adatu li'ibadiyas salihin, aku sudah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala ayunun ra'at, balasan yang belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Maka balasan-balasan itu diberikan Allah bagi orang-orang yang sempat merenung sejenak dan dia taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Ini belum kiamat alam semesta. Ini baru kiamat isinya sekelompok bagian kecil saja, partikel kecil saja, alam mengamuk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ke depan mesti ada introspeksi diri. Jangan sampai manusia ini lupa. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Kalaulah bukan karena manusia ini saling nasihat menasihati, saling memperingatkan. Kalau ada orang yang memberikan peringatan, sesungguhnya dia bukan benci, tapi karena dia sayang. Karena kita satu alam ini seperti orang yang tinggal di dalam sebuah kapal bahtera di tengah lautan. Maka ada orang yang melobangi kapal itu di bawah. Lalu kemudian orang yang berada di atas mengatakan, ya enggak apa-apa, dia kan di bawah. Dan ketika kapal itu tenggelam, air laut masuk ke dalam. Yang tenggelam bukan cuma yang melobangi kapal di bawah. Yang di atas geladak, yang di atas tiang pun juga ikut tenggelam bersama tiang-tiangnya sekalian. Maka sesungguhnya kita juga di dunia ini sama seperti dalam sebuah bahtera yang besar. Maka kalau air sudah masuk ke dalam, maka kalau ada orang dari atas mengatakan, jangan lobangi kapal, jaga kapal kita. Sesungguhnya dia bukan mengintervensi urusan kita, tapi dia sudah menganggap kita bagian. Inilah ajaran Islam. Kadang sebagian orang mengatakan kamu rese, kenapa kamu urus urusan saya, urus saja urusan kamu, ini privasi saya. Ini orang tidak mengerti ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk peduli, care. Maka dalam Islam tidak hanya diajarkan tentang sholat, zakat, puasa, tapi juga ada yang disebut dengan fiqhul bi'ah, fikih lingkungan. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Falyughrisha, tanamkan bibit korma itu. Ini menunjukkan kita mesti bercocok tanam. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu tinggal di daerah Katulistiwa, Gemah Ripah, Lojenawi, Tongkat dan Batu jadi tanaman, maka tidak ada yang aneh, iklim tropis, tapi dia tinggal di Jazirah Arab. Bercocok tanam itu sulit, susah. Zaman sekarang aja untuk satu korma mesti ada keran air di bawah. Tapi dia mengajarkan, mari bercocok tanam. Bagaimana dengan orang yang sudah ada pohon tanaman, dia tebang. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir.
sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon sidir kau tumbang, maka Allah sungkurkan kepalamu dalam api neraka. Bagaimana kalau engkau menebang 1 hektar, 2 hektar, 1 hutan belantara, rata dengan tanah, kayunya kau jual dapat duit banyak. Mestinya ada aturan peraturan, mesti ada hutan lindung supaya hewan-hewan tidak mati, komunitas, ekosistem tidak rusak. Tapi apa yang terjadi? Di tepi lautan mestinya ada mangrove. Maka ketika datang gelombang, maka air itu tidak terlalu besar sampai ke pantai karena dia ditahan oleh mangrove. Tapi apa yang terjadi? Mangrove dirusak, tidak ditanam. Maka air langsung saja dari lautan naik sampai ke darat, sampai ke kota, habis meluluh lantakkan. Ini semuanya adalah akibat dosa manusia yang dia pun sendiri mati dalam dosanya. Dan yang lebih menyedihkan adalah yang mati dalam dosanya bukan dia, bukan anaknya, bukan keluarganya. Orang-orang yang tidak bersalah pun ikut juga menanggung derita akibat dari perbuatan tangan manusia yang tamak dan rakus tadi. Saya kira itu pengantar dialog kita pada petang hari ini. Pukul 1.55, lebih kurang 25 menit saya sampaikan mukaddimah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembuka kajiannya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada para jamaah untuk menyampaikan pertanyaan kepada guru kita. Dan dari panitia kami telah memilih para penanya. Yang pertama kami persilahkan kepada mahasiswi kebidanan atas nama Riani Widi untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan Riani. Ya, karena belum ada jawaban, mungkin ada dari jamaah yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Riani. Riani, mohon maaf suaranya tidak terdengar, Riani. Ya, sudah ya Pak. Ya, sudah terdengar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Ustadz dari Prodi S1 Kebidanan, Angkatan 2018. Barakallah. Ya, jadi pertanyaannya begini Ustadz. Jadi di luar sana itu kan banyak banget orang-orang yang meramalkan mengenai kejadian-kejadian yang akan mendatang seperti itu Ustadz. Kejadian yang baik maupun yang buruk. Seperti contohnya itu bencana alam dan juga bencana-bencana seperti yang kemarin pesawat jatuh gitu ya Ustadz ya. Jadi dia pertanyaan kedua atau ketiga? Jadi kita itu kan dalam Islam nggak boleh percaya gitu aja ya Ustadz sama ramalan tersebut. Tapi ketika ramalan-ramalan tersebut itu benar terjadi, itu kita sebagai seorang muslim harus bersikap bagaimana ya Ustadz? Yang tadinya kita nggak percaya sama ramalan tersebut, tapi ketika ramalan tersebut benar terjadi, jadi kan kita jadi agak terpengaruh karena ternyata ramalannya benar gitu Ustadz. Jadi inti pertanyaannya, kita sebagai seorang muslim bagaimana harus bersikap seperti itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Langsung? Ya, langsung dijawab Ustadz, silahkan. Man ata kahinan, siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapan dukun itu, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Dalam riwayat lain, man ata arrafan, siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapan dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Yang kedua, kafir. Keluar dia dari Islam, maka dia mesti mengulangi syahadatnya karena rusak akidahnya, rusak tauhidnya,
Dia mengatakan ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah. Ada pengetahuan lain selain dari pengetahuan Allah. Maka dukun dalam hadis ini dibagi dua. Satu namanya arraf, yang satu lagi kahin. Kahin adalah dukun yang berteman dengan jin, dengan setan, dengan iblis. Sedangkan arraf adalah dukun yang memprediksi berdasarkan tanda-tanda alam, tanda-tanda tubuh. Kalau orang kupingnya, telinganya besar, maka dia akan begini-begini. Ini adalah ilmu prediksi. Kalau nanti orang bentuk jarinya panjang, kukunya begini, maka nanti akan begini-begini. Ini tidak ada hubungan dengan jin, tapi tidak dibenarkan juga. Karena hukum kebanyakan ini tidak bisa digeneralisir, karena akan terjadi kasus perbedaan. Intinya dua-dua tidak dibenarkan. Baik yang melihat fenomena bentuk tubuh, maupun yang terkait dengan pertemanan, persahabatan, meminta pendapat daripada jin dan setan. Sedangkan kita diajarkan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini akidah Islam. Ini pokok. Adapun sholat, zakat, puasa, ibadah. Ibadah itu baru diterima kalau akidahnya benar. Orang kalau akidahnya tidak benar, maka ibadahnya tidak diterima. Lain asyrakta, kalau engkau persekutukan aku, kau katakan ada kekuatan selain daripada kekuatan aku, la yahbatanna amaluka. Maka seluruh amal-amalmu gugur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Orang-orang yang akidahnya rusak itu nanti amalnya ditunjukkan, lalu kemudian amalnya itu dijadikan habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin. Poin yang kedua. Kenapa peramal dukun bicara tiba-tiba terjadi apa yang seperti mereka lakukan itu? Maka kita masih ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika peramal-peramal penasehat dari Fir'aun meramalkan bahwa ada anak kecil yang akan lahir tahun ini dan dia akan merampas mahkota Fir'aun. Bukankah itu terjadi? Iya. Dari mana peramal itu dapat? Dari bisikan setan. Rata-rata peramal itu berteman dengan jin, dengan setan. Coba ikuti track recordnya. Pasti nanti dia bersemedi di gunung ini, di pohon ini, kenal dengan hantu ini, dengan setan ini. Rata-rata mereka berteman dengan jin, dengan hantu, dengan setan semuanya. Setan itulah yang membisikkan ke telinga mereka. Setan itu istaraqas sam'a, mencuri-curi berita dari langit. Lalu dapatnya satu berita dibumbui dengan 100 kedustaan, kebohongan. Lalu dia ceritakan kepada dukun-dukun yang menjalin hubungan dengan setan-setan ini. Nah, mengapa bisa terjadi? Kadzabal munajjimun walau sadaku. Kalau terjadi hanya kebetulan saja. Jadi di antara yang dia prediksikan itu 100. Yang kebetulan terjadi 1 atau 5. Dan itu pun ngomongnya ngawang-ngawang. Nanti akan terjadi bencana alam. Memanglah dalam setahun itu akan terjadi bencana alam. Kebetulan di awal Januari ini terjadi. Orang langsung ngomong, itu kan betul terjadi. Jadi setiap tahun itu memang peramal-peramal itu ngomongnya begitu. Akan terjadi bencana alam, akan ada artis yang tertangkap narkoba, akan ada artis yang kasus video seks. Memang setiap tahun ada saja artis yang tertangkap narkoba. Memang setiap tahun ada saja artis yang tertangkap kasus video seks. Lalu kemudian terjadi, kebetulan 2021 ini kejadiannya pas di awal tahun. Lagi pula orang yang mau menjual berita portal ini tidak ada mendidik. Berita ini tidak ada mendidik sama sekali. Mereka hanya mementingkan cari duit saja. Pembodohan terhadap masyarakat. Media-media, televisi, rating tinggi, maka dia terus beritakan. Betul kata Hitler, beritakanlah kebatilan itu terus setiap hari sehingga orang terbiasa dengan kebatilan. Jadi kalau masih ada mahasiswi Universitas Muhammadiyah mempertanyakan ini, berarti dia masih merasa perlu, masih berpikir, masih asing. Orang lain sudah tak mempertanyakan ini. Biasa aja itu, cuek aja. Nah, jadi salah satu keberhasilan orang sekolah di pendidikan lembaga Islam, yaitu dia masih ada filter di kepalanya, masih ada balance. Karena di kampus dia diajarkan sekian SKS, pendidikan agama Islam, ada akidah, ada tafsir, ada hadis, ada fikih, dan lain sebagainya. Sikap kita sebagai seorang muslim adalah tidak ikut-ikutan datang ke dukun, percaya ke dukun, membaca ramalan. Karena tanjim, ramalan, baik yang itu ramalannya mengikuti perputaran planet-planet yang disebut dengan astrologi. Adapun astronomi bagus, positif, ilmu falak. Bahkan Muhammadiyah
menentukan awal Ramadan dengan metode hisab, itu melalui ilmu langit, namanya astronomi. Yang tercela itu adalah astrologi. Bila tahun ini begini, maka akan terjadi begini. Perputaran planet ini mempengaruhi ini. Maka ini merusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terjadi hanya kebetulan saja. Tidak ada peramal itu yang berani detail menyebutkan. Ini akan ada pesawat jatuh warnanya biru dan putih. Memanglah pesawat itu umumnya warnanya biru, putih. Tak ada pesawat warna hitam. Tapi kalau betul-betul ada dia mengatakan, pesawat akan jatuh nomor penerbangan sekian, jam sekian. Andai ada yang memprediksikan begitu pun, akan jatuh pesawat hari ini, jam sekian, pesawatnya maskapai penerbangan ini, pun kita tetap tidak percaya. Kenapa? Karena dia hanyalah mendapatkan berita dari jin, yang mendengarkan berita-berita langit, lalu kemudian dibumbui dengan 1100 kedustaan dan kebohongan. Apalagi mungkin bumbu dusta dari jinnya tidak terlalu banyak. Bumbu dusta dari medsosnya lebih banyak lagi. Kalah bumbu dusta dari jin-jin itu. Alhamdulillah masih ada mahasiswa-mahasiswi yang kuat. Mudah-mudahan kita istiqomah. Ini juga bagian dari merusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali Allah. Wadharu an-nafi'u, yang mendatangkan mudarat Allah, yang mendatangkan manfaat juga Allah. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau engkau ditimpa suatu musibah, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah ingin memberikan sesuatu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolaknya kecuali lamani alima a'taita. Tidak ada yang bisa menahan kalau engkau mau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi kalau engkau menahan. Itulah akidah, itulah iman, itulah keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Dan untuk selanjutnya, penanya kedua, kami persilahkan kepada Saudara Ibrahim. Silakan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustadz, saya Ibrahim dari Prodi Kedokteran Angkatan 2020. Izin bertanya, tadi kan disebutkan salah satu ayat wala waladaf'ullahin nasa ba'dahum li ba'din la fasadatil ardh. Nah, yang mana di situ jika tidak ada saling nasihati atau amar ma'ruf, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Nah, untuk melihat keadaan saat ini yang mana ada terjadi bencana musibah begitu, apakah itu disebabkan oleh kurangnya amar ma'ruf nahi munkar yang ada saat ini begitu? Padahal kan para masyayikh, para ustadz-ustadz dan juga para pondok pesantren sangat banyak tersebar yang mana juga selalu menebarkan amar ma'ruf dan nahi munkar itu, Ustaz. Baik. Saya tablik akbar sebelum Covid di Tanah Lapang bisa 100.000 orang datang. Lalu orang mengatakan ini dakwah ramai luar biasa, 100.000 orang datang. 100.000 orang di satu kota, ternyata penduduknya 1 juta. Jadi itu belum ada apa-apanya, artinya yang ikut ngaji, yang nampaknya melimpah ruah, itu yang nggak ikut ngaji lebih banyak lagi. Oke, di satu pondok pesantren santrinya sampai 12.000 orang. Iya, tapi kalau di total di provinsi itu berapa yang ngaji? Jadi kita jangan menghitungnya itu latah, jangan salah hitung. Maka berdasarkan survei, berapa anak usia sekolah dari umur 7 tahun sampai 20 tahun berapa? Lalu yang masuk pendidikan agama yang dididik oleh kiai berapa? Jadi jumlahnya itu belum ada apa-apanya. Jadi kita masih belum optimal, masih belum maksimal. Betul bahwa kiai, ustadz, tuan guru, alim ulama lantang mengatakan jangan lakukan ini. Tapi itu kan di masjid. Di masjid orangnya sudah baik-baik. Lalu dengan orang yang memberikan izin illegal logging, lalu kemudian berapa di antara perusahaan-perusahaan yang ilegal, yang menggarap hutan, yang membuat tambang-tambang, lalu yang menumpahkan merkuri, kemudian limbah pabrik yang membuat mati ikan, lalu kemudian penebangan pohon liar, lalu kemudian hutan-hutan lindung kita habis.
Siapa yang melakukan amar ma'ruf? Siapa yang melakukan nahi mungkar di sana? Jadi nahi mungkar ini tidak cukup dengan khutbah, dengan ceramah, tapi nahi mungkar dengan kekuasaan. Nahi mungkar dengan politik. Berapa banyak bupati, gubernur begitu hebatnya nahi mungkar, tapi ternyata lemah lesu. Kami dapat izinnya dari Jakarta, dari atas. Nah ini semua adalah ketika ditanya orang Jakarta, kamu kenapa keluarkan izin? Atas usul dari daerah. Karena bupati sudah memberikan izin. Nah, jadi timbal balik. Yang menjadi korbannya siapa? Yang menjadi korban tetaplah masyarakat, rakyat jelata. Nah, jadi keresahan Adinda bahwa mengatakan sudah ada nahi mungkar. Betul. Para kiai kita, alim ulama kita nahi mungkar. Tapi nahi mungkar dengan kekuasaan, nahi mungkar dengan tanda tangan, nahi mungkar dari bapak polisi, tentara, angkatan laut, angkatan udara. Nah, ini perlu. Nah, jadi kalau kita pahami bahwa konsep hidup ini tidak ada yang namanya holy man dalam Islam. Tidak ada namanya pelayan Tuhan dalam Islam. Bagi kita dalam Islam tidak ada manusia suci yang khusus menjadi pelayan Tuhan lalu dia sajalah yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Ini kewajiban kita bersama. Nahnu du'an qabla kulli syai'. Kalau ada di antara kita yang menjadi rektor, maka sesungguhnya rektor itu adalah jabatan dia yang kedua. Jabatannya yang pertama adalah da'i, mengajak orang ke jalan Allah. Kalau ada di antara kita yang menjadi bupati, gubernur, wali kota, itu hanya jabatan yang kedua. Yang pertama, bahwa dia adalah seorang da'i. Lalu dengan profesi da'i itu, jabatan yang kedua itu sebagai penopangnya. Jadi kalau saya sebagai seorang guru, maka dengan jabatan guru saya itu, profesi guru itu, menolong saya untuk nahi mungkar terhadap mahasiswa-mahasiswa, terhadap jamaah saya. Tapi kalau saya punya kekuasaan, maka kekuasaan itu menopang, mendorong, mensupport, menolong untuk melakukan nahi mungkar. Kalau nahi mungkar ini tidak kita lakukan, maka kerusakan pasti akan terjadi. Inilah seperti yang kita lihat, yang kita rasakan hari ini. Maka kalau kita kembali kepada tugas utama kita, maka insya Allah selamatlah alam semesta ini. Kenapa Allah memberikan komando keseimbangan ini kepada manusia? Karena kegagalan jin. Jin lebih tua dari kita. Maka selalu mereka disebut lebih dulu dari kita. Wa ma khalaqatul jinna qul la in ijtama'atil jinnu wal insu alladzi wasisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahwa ada makhluk sebelum kita dan mereka makhluk yang gagal. Maka diciptakanlah makhluk baru bernama manusia. Karena binatang tidak sanggup. Binatang tidak punya akal. Malaikat pula ada akal tapi tidak punya nafsu. Maka manusia adalah makhluk yang terbaik. Maka kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kujadikan kalian di atas muka bumi ini sebagai pemimpin, sebagai penyeimbang ekosistem alam semesta. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Untuk penanya ketiga, kami persilahkan kepada Saudara Muhammad Afif Akbar. Silakan Muhammad Afif Akbar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Ustadz. Ustadz, dahulu Ustadz juga pernah mengalami seperti kami sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi. Berikanlah kami nasihat yang mana dengan pengalaman dan ilmu Ustadz tentang kehidupan kami sekarang, Ustadz. Syukran. Saya sampai ke Kairo pada tanggal 5 September 1998. Beasiswa saya hanya 162 pon. 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan. Kami menyewa rumah lalu iuran makan. Masing-masing per orang 50 pon. Tinggal 62 pon, dibagi 3. 20 pon beli buku, 20 pon untuk ongkos transportasi, 20 pon lagi disimpan untuk persiapan mana tahu sakit, berobat dan lain sebagainya. Jadi saya berusaha untuk mandiri. Jadi di antara yang membuat mahasiswa-mahasiswi ini hidupnya tidak terarah karena dapat beruntung bertuah, dapat orang tua yang kaya raya, duitnya banyak, belum akhir bulan kiriman sudah datang, sudah diupload, kasih kartu ATM, kasih motor, kasih mobil,
Duit banyak, pacaran, hamil anak orang, sakau, mabuk, nabrak tiang listrik, mati. Iya kalau mati, kalau setengah mati menyusahkan orang saja. Nah, jadi kalau kalian mau mandiri, coba pesan sama orang tua, Bapak, Ibu, saya mau kuliah ke kota, ke Jakarta, Universitas Muhammadiyah, tolong jangan kirim uang belanja, saya mau berdikari 1 semester ini. Biar kalian tahu rasanya bagaimana susah sulitnya mencari duit. Jadi dulu kami kalau musim haji naik kapal laut, dihempas gelombang, dipukul ombak, menyeberang Laut Merah dari terusan Suez sampai ke Jeddah. Makanya kami sayang dengan duit. Makanya kami menghargai beasiswa kami. Makanya kami amat sangat menghargai waktu kami. Kalau sudah belajar, memang betul-betul belajar. Tapi kalau sudah libur, kita memang betul-betul libur. Libur musim panas, Juli, Agustus, 2 bulan full. Pergi ke pantai Alexandria, naik kereta api dari Kairo, pergi berjalan ke sana kemari. Tapi kalau sudah fokus belajar, kita tulis di pintu besar-besar, tidak terima tamu. TV itu dipasang selasiban, tidak menonton hanya berita saja. Itu diktat itu berkisar antara 200 sampai 400 halaman, 3 kali baca. Baca pertama untuk cari kosakata. Karena kita tidak menguasai kosakata Arab. Baca yang kedua digaris mana penting, mana tidak penting. Baca yang ketiga baru dibuat ringkasan. Karena tidak semua kita sanggup membaca buku tebal, panas kepala kita. Membaca tulisan Arab gundul itu. Nah, jadi targetnya jelas. Nanti habis S1 ini saya S2 kemana? Habis S2 ini mau lanjut S3 kemana? Habis nanti pulang mau bagaimana? Saya spesialisasinya bidang apa? Nah, jadi kita memang betul-betul berpikir. Saya tidak dapat membayangkan andai saya hidup di zaman adik-adik anak-anak sekarang dengan media yang luar biasa. Tahun 1999 itu awal adanya warnet di Kairo. Baru ada warung internet, barulah orang mengenal email. 1999. Sebelum itu belum ada. Baru tahun berikutnya handphone merajalela segala macam. Sementara sekarang luar biasa godaan mahasiswa. Jadi mahasiswa sekarang mesti lebih prihatin, mesti lebih terkontrol, mesti lebih punya program-program. Saya nasihatkan berjamaah. Buatlah komunitas jamaah yang kira-kira menyelamatkan dari pergaulan bebas, yang menyelamatkan dari seks bebas, dari pemikiran. Karena kejahatan ini terbagi 2. Satu kejahatan pemikiran, liberalisme, sekularisme, komunisme, hedonisme, bahkan yang paling mengerikan ateisme. Lalu kemudian kejahatan seksual, LGBT, seks bebas, virus HIV/AIDS, kejahatan khamar, narkoba dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita tidak berkomunitas, maka ini akan sulit. Jadi tergantung hobi masing-masing. Jadi komunitas anak-anak Fakultas Peternakan, anak-anak pertanian, anak-anak ekonomi, buatlah komunitas-komunitas, grup-grup WhatsApp yang kira-kira yang bisa menyelamatkan. Jadi kalau kos-kosan, di tempat kos-kosan yang kira-kira kawan-kawannya itu sholat berjamaah, ada kajian, kita sendirilah yang mengerti tentang diri kita. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Maka ketika kita selamat, man syabba alai syai'in syabba alaih. Siapa yang terbiasa di waktu mudanya melakukan sesuatu, maka dia akan terbiasa melakukan itu sampai di hari tuanya. Jadi dari sekarang mulai manajemen waktunya, target-targetnya, nanti sampai masanya kalian terbiasa dengan itu, tinggal menikmati hidup. Di antara yang akan ditanya nanti di akhirat adalah an syababihi fima afnah. Masa mudamu kemana saja kau habiskan. Masa tua tidak ditanya, karena tidak semua orang sampai usia tua. Masa tua tidak ditanya, karena tua memang sudah masanya semua kembali kepada kejadian semula. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya, lemah matanya, lemah telinganya, lemah tenaganya, lemah urat-urat kakinya. Tapi ketika masa muda, nafsu bergejolak, keinginan-keinginan luar biasa, maka di situ ada anak muda yang dapat naungan nanti di akhirat di padang mahsyar. Dia adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Apakah masih dibuka sesi pertanyaan Ustadz? Mohon izin. Ya, silakan. Fadhol. Ya, untuk selanjutnya kami persilakan kepada
penanya atas nama Muhammad Zildan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya Muhammad Zildan Zafa, mahasiswa dari Prodi Kedokteran. Izin bertanya, Pak Ustadz, untuk amalan-amalan apa ya, Pak Ustadz, yang bisa menutupi dosa-dosa kita di masa lalu itu, Pak Ustadz? Amalan-amalan yang pahalanya sangat besar. Terima kasih, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang yang khilaf salah berbuat dosa, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci, mandi, berwudu, tayamum kalau tidak bisa mandi, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah, illa kafarallahu biha, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Jadi yang pertama adalah kita tekad. Rukun taubat itu ada 3. Yang pertama an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua al-iqraru bil lisani, dinyasakan dengan lidah banyak-banyak istighfar. Yang keempat, yang ketiga al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak kembali untuk selamanya. Nah, jadi setelah dikuatkan hati, lalu kemudian cari apa penyebabnya. Apa penyebab pelakunya melakukan dosa? Dosanya apa? Dosanya seks bebas, maka obatnya menikah. Dosanya narkoba, berarti dia jangan malu, jangan takut untuk ke Badan Narkotika Nasional. Masuk ke pesantren dulu untuk penyembuhan ini. Ya, karena kalau dia malu, dia sendiri tidak bisa mengobati dirinya. Maka ngaku saja nanti supaya direhabilitasi. Apa kejahatannya? Oh, kejahatannya ini LGBT. Apa sebabnya? Apakah karena nyari uang atau karena ada motivasi dari dalam bawaan? Maka dibawa ke psikiater, disembuhkan, disehatkan, diruqyah, segala usaha dilakukan. Supaya kita tidak memadamkan api dari atas, tapi sebenarnya apinya itu menyala di dalam. Nah, jadi betul-betul diselesaikan masalahnya. Jangan menyimpan bom atom yang satu saat dia meledak. Lalu setelah kita bertaubat, carilah amal-amal. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata. Hapuskanlah dosa-dosamu itu dengan amal-amal soleh. Apa amal soleh yang bisa kita lakukan? Ada amal badan, ada amal harta. Amal badan, perbanyak sholat sunat, sholat sunat duha, malam sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'diyah. Man sholla isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang sholat sunat 12 rakaat, fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini amal badan. Amal lisan, lidah memperbanyak zikir. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahan hatinya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Memperbanyak istighfar. Amal badan, salat. Amal hati, amal lidah, zikir. Amal harta, ada 7 amal harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ini yang diberikan ke Baitul Mal. Nah, jadi sesuai dengan amal, pilihlah. Adik-adik mahasiswa belum bisa sedekah banyak, sedekah sedikit. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Sedekah mungkin belum bisa karena belum kerja, belum mendapat duit. Tapi untuk sholat sunat kan bisa. Banyak-banyak puasa sunat, mumpung masih kuat. Yang lama-lama yang tinggal dulu diganti. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'anhu waliyuhu, maka dia tetap punya utang puasa. Jadi jangan sampai dulu setelah akil balik banyak puasa yang tinggal, diqadha sekarang. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis, tapi niatnya niat qadha, maka lunas pahala puasanya dan dapat pahala puasa sunat. Mahasiswa bagus puasa Senin Kamis, menekan libido seksual, menghemat belanja, menjaga diri, merasakan muraqabah, diawasi Allah, banyak positif-positifnya. Intinya 2 saja, illal ladzina amanu, jaga imanmu, wa amilus solihati, dan engkau beramal soleh. Kalau engkau istiqamah beramal soleh, summa istaqamu, istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka hatimu dikuatkan Allah, dikirimnya malaikat membisikkan kebaikan dalam hatimu.
Malaikat itu membisikkan 3. Allah takhafu, jangan takut. Jangan cemas, jangan galau, jangan ngeri. Wala tahzanu, jangan sedih berkepanjangan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diberikannya kabar gembira. Engkau selalu merasa happy, ada harapan. Jadi kebanyakan anak muda sekarang kehilangan harapan. Akhirnya kongko-kongko duduk-duduk hanya mencari sebuah harapan-harapan palsu. Nah, jadi perbanyak ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Kalau kau banyak-banyak ibadah, kalau lakukan banyak ibadah, Allah ganti 2. At'amahum min ju', kalau perutmu lapar Allah kenyangkan. Maksud Allah kenyangkan ada keperluan fisik, benda, materi. Wa amanahum min khauf, kalau kau takut maka dihilangkan Allah rasa takutmu. Takut kuliah enggak selesai, takut udah selesai enggak kerja, takut enggak nikah, takut udah nikah enggak punya anak, takut enggak punya rumah, takut inilah yang membuat orang korupsi, makan haram karena ketakutan yang luar biasa. Takutmu hanya kepada Allah. Kuatkan hatimu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Jika memungkinkan, apakah boleh untuk satu penanya terakhir, Ustadz? Baik. Ya, untuk itu kami persilakan kepada Dr. Nisa. Silakan Dr. Anissa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya Mas ya? Waalaikumsalam. Mohon izin Ustadz, saya menonaktifkan kamera. Saya berterima kasih atas kesempatan terakhir ini untuk bertanya. Ada 2 pertanyaan Ustadz yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana cara kita umat muslim meningkatkan ukhuwah Islamiyah di tengah fakta kehidupan umat muslim sekarang ini ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu terdapat banyak pandangan yang berbeda Ustadz. Dan pandangan yang berbeda ini dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dianggap sebagai musuh yang akhirnya kita banyak berselisih saat ini. Padahal kita sesungguhnya muslim itu adalah satu tubuh. Itu yang pertama Ustadz, bagaimana meningkatkan ukhuwah Islamiyahnya. Dan yang kedua, saya tadi sangat tertarik dengan pernyataan Ustadz yang menyatakan bahwa sebenarnya dalam melakukan nahi mungkar yang paling memiliki kekuatan besar itu adalah pada ahlul quwah atau pemegang kekuasaan dalam ranah politik. Tapi Ustadz, faktanya saat ini orang antipati membicarakan politik sebab faktanya banyak sekali kasus-kasus kemungkaran di sana, dan bahkan kemungkaran itu pun dilakukan oleh orang-orang yang kita anggap muslim dari partai Islam gitu. Sebenarnya kenapa sih Ustadz hal ini kok bisa terjadi gitu? Padahal tadi itu merupakan salah satu cara untuk melakukan nahi mungkar yang paling memiliki efek besar bagi umat. Demikian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai seorang muslim tidak mau melakukan nahi mungkar karena khawatir dibully, khawatir dicaci maki, sumpah serapah oleh haters di media sosial, lalu dia diam saja, dia menyangka kalau dia diam dia akan dianggap baik oleh teman-temannya. Andai kau menjadi malaikat sekalipun, kau tetap akan punya haters. Siapa hatersmu? Iblis, setan. Jadi kalau mau selamat dari manusia, maka tidak akan mendapatkan keselamatan dari lidah manusia. Jadi dengan demikian, laksanakan sajalah yang diperintahkan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, tak usah kau pikirkan orang senang atau benci, wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallahu amalakum, Allah yang akan melihat amalmu, wa rasuluhu, Rasulullah yang akan menilai, wal mu'minun, orang beriman yang akan menilai. Kalau tidak tahan komen orang, tutup komennya. Tidak tahan dengan komen orang, jangan baca komennya. Jantungmu tidak kuat, naik asam lambungmu, jangan baca komennya. Laksanakan saja, tetap update status. Kalau orang yang minum khamar bangga dengan botol khamarnya, dia buat video vlog di depan. Kalau orang yang berzina bangga membicarakan zinanya di depan orang banyak, kenapa kau takut membicarakan kebaikan? Padahal mau masuk surga. Surga mana yang mau kau dapatkan? Surga mana yang kau mau masuki? Surga tidak diisi oleh orang-orang pengecut yang takut dibully, takut dengan haters dan lain sebagainya. Laksanakan perintah Allah. Dulu mereka, sahabat Nabi itu dijemur di panas terik. Apa yang dilakukan Bilal bin Rabah? Kulit melepuh.
Sementara sekarang hanya hati saja yang melepuh, telinga saja yang melepuh karena ucapan orang. Ya, kenapa kita tidak berbuat? Nah, jadi kita baca sirah sejarah Nabi, coba ngajinya ngaji yang bergizi, berkualitas untuk menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua tentang pentingnya ahlul quwwah. Saya tidak pernah berputus asa dengan apa yang terjadi. Bahwa ada orang-orang yang duduk kekuasaan hanya karena duitnya banyak, partainya besar, hanya karena popularitas, karena balihonya besar, karena disupport. Kesalahan kita bersama. Lalu selesaikah ini dengan caci maki? Tidak. Maka kita perbaiki dari sekarang. Fokus dakwah ceramah saya 3. Pertama, perbaikan pendidikan. Kedua, perbaikan ekonomi. Ketiga, perbaikan politik. Saya fokus pada perbaikan pendidikan. Pendidikan melalui formal sekolah. TK, Quran, SD, Quran, SMP, Quran, SMA, Quran. Perguruan tinggi Islami. Universitas Islam Negeri. Universitas Muhammadiyah. Universitas Nahdlatul Ulama. Yang mencetak orang yang takut kepada Allah, dekat dengan ajaran agama Islam. Formal. Yang non formal, pengajian-pengajian. Bagaimana ngaji itu bergizi, berkualitas. Kalau khutbah 20 menit, khutbahnya berkualitas. Kalau pengajian di YouTube, pengajiannya ada hal-hal baru membangkitkan semangat. Nah, ini semua kita tidak pernah berputus asa. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, andai kamu sudah mau mati, di tanganmu ada bibit korma, tanamkanlah. Itu mengajarkan kita, andai kita sudah mau mati, sudah semenit lagi mati, tanamkanlah. Untuk apa? Mereka yang akan melanjutkan kehidupan ini, yang akan melanjutkan kehidupan ini adalah mahasiswa-mahasiswa semester 1 yang ada di Universitas Muhammadiyah hari ini. Setelah nanti mereka tamat S2 4 tahun lagi, S1, S2 2 tahun lagi, S3 3 tahun lagi. Mungkin tidak sempat saya lihat, tapi saya yakin dan percaya mereka akan berkiprah, ada yang jadi anggota legislatif, DPR Kabupaten, DPR Kota, DPR Provinsi, DPR RI, DPD, Bupati, Wali Kota, Gubernur. Maka mereka akan insya Allah berdakwah dengan kekuatan. Dan ketika mereka amalkan tausiah petang ini, maka mengalir juga setetes 2 tetes ke alam barzah, ke kubur saya. Amal jaliyah. Jadi jangan pernah berputus asa. Karena syarat untuk putus asa dalam Islam itu satu. La yai'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Kalau mau putus asa syaratnya satu. Kafir dulu. Setelah kafir baru boleh putus asa. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Saudara kami yang sudah gugur di Mamuju, lahum minas sabirin. Jadikan anak cucu mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'ti rizqa aslih ulata umurina. Pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di pundak mereka, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami bahwa yang hak itu adalah benar. Berikan kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu adalah salah. Berikan pula kami kekuatan untuk menjauhinya. Jadikan kami umat-umat yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang yang berkasih sayang hanya karena Engkau semata. Auzillana tahta zil arsyika yauma la zilla illa zilluk. Berikan kami naungan pada saat di padang mahsyar tak ada naungan kecuali naungan dari Engkau, ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan, kekhilafan. Tidak sesuai dengan tata krama, sopan santun, adat istiadat. Ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, dari mulai pilihan kata, diksi, intonasi, dan lain sebagainya. Berkah selalu buat keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Mohon maaf. Amin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.